Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oh, ini yang dulu pernah datang ini. Ya, Gimana kabarnya, Mbak? Mbak Gadih Rimbo? puji Tuhan. Puji Tuhan, baik-baik saja. Ya. Gimana? Sudah dibaptis kah atau belum? Hari Sabtu besok Abang dibaptis, Cece. Hari Sabtu besok. Oke, baik. Tadinya dari Muslim ya? Muslimah. Iya. Oke. Kalau tidak salah, saya lupa ini karena terlalu banyak, hampir ini setiap hari orang inbox saya ini. Gini, coba masih ingat nggak doa-doa waktu zaman masih sholat dulu? Masih. Coba gimana doanya? Doa makan. Silakan. Doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Oke, terus bacaan surat. Bacaan surat apa? Surat terserah, satu surat ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Berarti Mbak Gadih sudah siap mau dibaptis besok hari Sabtu? Siap. Baik, mantap ya. Oke. Kok lama sekali ini mau dibaptisnya? Bukannya dari kemarin-kemarin? Cece kan waktu pertama kali belajar sama Bang Edis mengenal Yesus itu kan waktu Cece masih jualan di pinggir sungai itu. Oh, iya, yang kedengeran suara itu ya, yang kayak macam pasar malam itu kan ya? Iya. Oh, iya. Lupa ingat. Tapi ngomong-ngomong, asal dari mana sih? Gadih Rambo? Kalau apa boleh di publik Bang? Nanti Cece dicari lagi kayak kemarin. Oh, yaudah nggak usah lah, nanti dicari lagi nanti. Sudah, Iya, coba apa pesan? sempat dicari juga. Oh iyalah, apa pesan Anda nih kepada orang-orang yang mungkin ada seperti Anda ini, mau meninggalkan agama Islam, mau dibaptis tapi ragu-ragu begitu. Apa pesan Anda kepada mereka nih? Bagaimana ya Bang? Kalau Cece kan belum berani banyak bicara sekarang. Cece cuman pengharapan Cece bila nanti Cece sudah dibaptis, Cece akan terapkan 10 perintah Tuhan untuk diri Cece, karena menurut Cece itu baik dan itu untuk kedepannya hidup Cece lagi. Setelah nanti Cece bisa menerapkan di dalam diri Cece sendiri, kehidupan Cece, Cece akan sama-sama merangkul daripada saudara atau teman-teman yang lain, bahwasanya ini loh jalan yang baik seperti itu. Cuman Cece kalau untuk sekarang untuk bagaimana belum berani gimana gitu. Ya. Nanti juga kalau terlalu berani nanti akhirnya bernasib sama itu seperti yang barusan ditangkap itu. Ya. Okelah. Ya. Oh iya Bang, Cece mau kasih tahu Abang juga. Abang kenal sama Kak Sri Yuyen kan? Sri Yuyan, ya tahu. Di mana di kabarnya dia? Ya, beliau sudah dibaptis loh Bang, minggu kemarin, Sabtu kemarin. Oh ya, di mana dia sekarang? Saya soalnya lupa ini. Jadi kadang-kadang di sini berdebat-debat Islam benar, ternyata besok-besok sudah dibaptis. Di mana dia orangnya? Itu di daerah Sulawesi sana Bang kakak itu. Cuman kami sahabat di dalam pembelajaran untuk di media gitu. Jadi kami saling menguatkan. Beliau hari Sabtu kemarin, saya Sabtu ini. Sabtu besok Bang Gusti, Sabtu besoknya lagi Bang siapa gitu. Kami berempat itu dalam hari Sabtu yang sama. Oh, berarti kalian inbox-inboxan ya di TikTok ya? Iya, kami main DM dan main WA. Nanti kalau kita dari DM TikTok baru lanjut ke WhatsApp ya? Iya. Oke lah, iyalah. Baiklah. Tapi gini terus. Bang,
Gimana? Ada yang Cece belum paham. Mungkin abang bisa jelaskan di sini, kan itu yang menjadi hati Cece itu selalu bertanya gitu. Dari Betul. mungkin kalau Kak Sri lebih paham ya, dia dengan agama beliau terus ke Kristus gitu. Kalau Cece kan memang dari agama Cece yang awal memang sama sekali tidak ngerti agama itu, dan kembali ke sini dari awal belajar. Nah, di sini Cece mau tanya sama abang. Apa itu? Katanya bang, kata teman Cece ini, jadi bahwa kalau kita sudah dibaptis, itu adalah baptisan itu ada di dalam Al-Quran, tapi itu hanya untuk penggenapan agama, dan baptis itu untuk menjadi pengikut Yesus. Bukan berarti kita jadi orang Kristen. Dan gimana kata teman kemarin? Dan Kristen itu tidak ada katanya bang. Itu yang menjadi pertanyaan dalam diri Cece kan. Dan satu lagi, teman Cece itu, Kak Sri itu, beliau sudah dibaptis loh bang, tapi beliau bilang Tuhan Yesus Tuhanku, Muhammad Nabiku. Itu yang selalu mengganjal di hati Cece gitu. Seriusan gitu pemahamannya? Iya, beliau masih menjalankan Ya, pelan-pelan sholat dan lah, pelan-pelan. beliau masih puasa. Ya pelan-pelan lah. Jadi harus pelan-pelan dulu karena memang ini keadaan-keadaan seperti ini tuh tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya sebenarnya sebelum dibaptis itu harus ada pendalaman dulu. Harus sembuh dulu dari ngikutin yang di kuburan itu gitu. Jadi yang di kuburan itu harus benar-benar dikebaskan begitu. Jadi tidak ada lagi seperti itu. Itu jawaban saya mengenai kalau dia masih berpikir bahwa Yesus Tuhannya maka Muhammad nabinya. Itu ajaran-ajaran yang bisa dikatakan gado-gado begitu. Nah, makanya kalau sebelum dibaptis ya saya minta supaya jangan sembarangan asal-asal baptis orang gitu. Tapi benar-benar dia betul-betul telah mengerti betul seperti itu. Terus yang kedua, mengenai baptisan. Mengenai baptisan itu sebenarnya ada di dalam Al-Qur'an. Tetapi seperti biasa para penerjemah Al-Qur'an itu tidak menerjemahkannya. Nanti kalau diterjemahkan nanti repot. Ya ada, baptis itu sebenarnya kan bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Indonesia, baptizo itu artinya selam, celup, selam celup itu sama. Nah, itu ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, ya. Ya sibghah itu namanya sibghah, cuman memang tidak diterjemahkan. Saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk. Kita buka di dalam surat Al-Baqarah ya, sebentar. Al-Baqarah ayatnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-138 ya. Nah, Al-Baqarah 138 Kita buka dulu kita balik dulu kameranya ya biar kita lihat di sini. Oke. Kelihatan ya? Bahwa ada kata baptis di dalam Al-Qur'an, tapi seperti biasa ya para ulama menyembunyikannya. Ini ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-138. Nah, ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya, kelihatan ya? Oke. Di sini dikatakan and say ours is the religion of Allah and who is better than Allah dan seterusnya religion and we worship him. Nah, ini kalau terjemahan Sahih Internasional. Nah, di dalam terjemahan yang paling baik, jadi terjemahan Al-Qur'an yang paling baik itu adalah terjemahan Yusuf Ali. Kelihatan di sini? Kelihatan. Nah, ini saya artikan ya. Agama kita adalah baptisnya, baptis dari Allah, baptis. Iya, ada kata baptis, cuman seperti biasa disembunyikan. Gitu. Masih ada nih di dalam terjemahan Yusuf Ali. Nih, kemudian dirubah lagi ya. Pewarnaan nih menjadi ambillah warna Allah. Memang Allah ada warnanya. Ini terjemahan Abdul Ala Maududi. Nah, dalam terjemahan Muhsin Khan itu sengaja tidak diterjemahkan sibghah. Nah,
Karena apa? Nanti kalau tertulis baptis, nanti berbondong-bondong Zuma minta dibaptis. Begitu, ya. Jadi ini banyak terjemahan-terjemahannya nih. Ada terjemahan Piktol, ada terjemahan Dr. Gali, ada terjemahan Halim, nih ada terjemahan, banyak terjemahan-terjemahannya. Ya. Tapi di dalam terjemahan Yusuf Ali itu masih ada kata baptis. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Karena begini, Gadih ya, sebentar saya balik dulu kamera saya, Gadih. Nih, saya balik dulu sebentar. Begini Gadih, Al-Quran itu datang bukan untuk membantah kitab Injil. Al-Quran datang bukan untuk menentang Injil. Al-Quran datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tetapi para ulama lah yang membuat umat menjadi sangat benci dengan yang namanya Injil. Abang, satu lagi ya. Kemarin kan ada keluarga, beliau kan dua kali menanyain Cece kan bahwasanya ya marah pastinya. Tapi ada satu perkataan gitu, bilang gini, tunjukkan kitab Barabas. Barabas apa sih bang? Jadi kalau misalkan itu tidak bisa ada, ditunjukkan saya akan masuk Kristen katanya, gitu dibilangnya. ya itu orang cuman aja korban daripada omongan-omongan para ulama itu ya. Jadi intinya begini, Al-Quran berkata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya apa? Sesungguhnya Al-Quran ini datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya kalian harus beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Begitu. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca begini, nih, Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Oke? Kemudian menyuruh kalian beriman kepada kitab sebelumnya. Nah, cuman karena yang baca ustadz dibaca balik begini. Diputar begini sama mereka. Seharusnya beriman kepada kitab sebelumnya, jadi beriman kepada kitab sesudahnya. Makanya banyak para ulama jualan kitab-kitab. Kitab fikih, kitab kuning, kitab karangan syekh ini, karangan syekh itu. Supaya apa? Supaya laku. Nah, kalau laku kan ada fulus gitu. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran sendirilah yang memerintahkan supaya beriman kepada kitab Injil dan kitab Taurat, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Seperti itu. Jadi sudah benar keputusan Anda. Yakin abang? Sudah benar keputusan Anda untuk dibaptis dan menjadi pengikut Yesus. Seperti itu. Cece yakin satu jiwa diselamatkan, seluruh keluarga juga akan diselamatkan. Yakin Cece. Ya. Oke ya, hanya begitu dulu ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Oke, siap abang, terima kasih. Oke, terima kasih. Enggak sia-sia ya bang, bahwasanya Cece belajar di pinggir sungai sama abang hari itu, walaupun jaraknya berapa bulan. Oh, tapi sempat kemarin ditolak dari apa bang, gereja kemarin. Gereja apa yang menolak? Nah, menolaknya gara-gara apa? Tidak ada surat izin orang tua aku bang. Kan waktu itu saya bilang sama abang, saya nanti gereja takut. Ya, nanti gereja takut, nanti disangkain mengkristenkan orang begitu. Ya, tapi begini, Gadi, biarlah KTP-nya saja yang jadi orang Islam, orangnya jangan. Oke, begitulah ya. Nanti silakanlah dimentori sama gini. Karena saya ini khusus yang bagian online, ada yang bagian lapangan nanti, begitu ya. Nanti mungkin Anda akan dikirimi pesan dari orang-orang yang bagian lapangan, dan nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Oke ya? Oke, siap abang. Minta doanya ya bang, semoga diberi kelancaran. Amin, amin. Semoga Tuhan Yesus membuka jalan pikiran Anda dan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu sehingga kamu mengenal kebenaran ya. Oke? Oke, baik. Malam abang. Malam. Malam siang ini. Teman-teman sekalian, ketika kita bicara seperti itu ya dengan kaum tetangga sebelah, banyak orang ketika kita mengatakan Roh Kudus, mereka malah menghina Roh Kudus, katanya Roh Kardus. Karena apa? Karena mereka tidak pernah membaca Qur'annya. Iya, coba. Begitu banyaknya orang-orang Islam yang menghina Roh Kudus. Banyak. Padahal di dalam Al-Quran
Padahal di dalam Al-Quran, coba siapa yang menurunkannya itu? Itulah akibat daripada gembar-gembor para ustadz, para ulamanya yang membenci Roh Kudus. Ya, seperti itu. Banyak sekali tuh, katanya Roh Kudus, katanya Roh Kardus, katanya. Mau saya tunjukkan Anda? Ya, siapa Roh Kudus itu di dalam Al-Quran? Sembarangan Anda. Nih, saya tunjukkan kepada Anda ya. Jadi kita harus mengajarkan kepada mereka nih ya. Saya akan tunjukkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Saya balik kamera saya ya. Kita ambil misalnya di dalam Quran surat sebentar ya. Kita bukakan Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-110. Al-Maidah 110 ya. Al-Maidah 110. Nih, saya bacakan nih. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah akan nikmatku kepadamu dan kepada ibumu," dan seterusnya dan seterusnya nih ya. Di sini apa dikatakan? Isa itu dikuatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus datang dari mana? Coba di dalam kitab suci kalian. Lalu kenapa kalian banyak mengatakan atau mempelintir Roh Kudus menjadi Roh Kardus? Inilah akibat apa? Akibat dari umat itu yang dibaca bukan Al-Quran. Yang dibaca adalah kitab karangan ulama atau kitab syekh ini, syekh itu, syekh itu. Ya, makanya di dalam masjid bukan lagi mengkaji Al-Quran, tetapi mengkaji kitab-kitab karangan. Ya. Oke, kita kasih naik ada Bang Warugu. Selamat pagi menjelang siang, sudah setengah 12 ya. Ntar lagi kayaknya teman-teman juga sudah pada mau makan siang ini. Kita kasih naik ada Raja Framing. Silakan Raja Framing, nyalakan kamera Anda. Raja Framing. Halo Raja Framing. Ya, Raja Framing seperti kamu ya, Raja Framing. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Jangan kau bisu-bisukan dirimu sendiri, bro. Udah naik ke sini, udah dikasih kesempatan bicara. Kamu kamera silakan dulu. Raja kelas, nggak ada kelas. Kamu cuma jago kandang aja. Jelas nih orang ngomong apa. Silakan kamu buktikan bahwa apa yang saya katakan itu salah. Lu jago kandang. Jago kandang. Jago kandang. Jago kandang. Kalau saya jago kandang, saya tidak pernah datang ke channel-channel kalian. Channel kalian tuh sudah saya datangi satu-satu dan tidak ada yang sanggup di situ menahan saya. Kau saja ngomong saja kau bisu-bisukan sendiri. Dibawa aja sekalian kamu. Kamu saja ngomong, mikrofonmu kau bisu-bisukan sendiri. Kalau misalnya saya itu jago kandang, bagaimana mungkin saya mendatangi komal-komal kalian? Dan ketika saya datangi komal-komal kalian, di situ langsung 3-4 orang lawan saya bicara. Tidak kamu lihat saya datang ke tempatnya Uncu PA, dipanggilin teman-temannya, dipanggilin Ripa, panggilin Wapi, panggilin siapa segala macam untuk menghadapi saya. Bilang jago kandang, sungguh nekat yang nyata. Bahkan saya itu sudah ke kandangnya kalian, bos besar kalian itu sudah saya datangi. Ini loh, nih saya kasih sama kalian ya, nih. Di sini saya pernah mendatangi satu komal. Ini saya balik dulu kamera saya ya. Wak gengnya, ya, ketua gengnya, mereka nih. Siapa? Nih, tempatnya si Juma. Apa yang terjadi dibisukan? Lihat nih, lihat nih.
Nah, itu. Oh, dibisukan kan? Dibisukan lalu apa? Dikit, ditendang. Karena apa? Karena ketakutan. Kalau saya bicara di channel-channel mereka, teman-teman, 3 menit saja saya bicara, itu umat sudah pada buyar semuanya. Gimana? Ya, silakan. Kita kasih naik ada Abah Jack. Silakan, Abah. Saya datangi channel-channel kalian itu. Dan ketika saya bicara selalu dibisu-bisukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan nyalakan kamera Anda. Sebenarnya Anda tidak boleh loh memberikan salam kesejahteraan kepada non-muslim. Itu dilarang sama Muhammad. Nah, nggak tahu kan? Nggak tahu. Bang. Iya, lupa bang, lupa. Iya. Lagi puasa. Menurut puasa Muhammad, jadi lupa. menurut Muhammad, janganlah kalian memberikan salam kepada orang Wahyudi maupun orang Nasrani. Bahkan jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Nah, itulah ajaran Nabimu. Bahkan Majelis Ulama Indonesia, MUI, sudah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan salam lintas agama. Pernah dengar? Ya pernah dengar. Iya. Mungkin saya lupa bang, lagi puasa. Maaf ya. Lagi puasa terus, puasa menjadi alasan. Silakan, apa Jadi yang abang mau nggak utarakan, Pak? percaya sama Allah bang. Gimana? Abang nggak percaya sama Allah yang menciptakan seluruh semesta ini. Begini, kita harus uji dulu, Bang. Uji. Bagaimana pengajaran Allah ini, Bang? Kalau misalnya pengajaran Allah itu baik, pengajaran Allah itu benar, bagaimana mungkin saya akan menolaknya? 13 tahun lamanya saya mempelajarinya. Bagaimana bisa saya menerima dia sebagai Tuhan saya? Contoh, saya kasih contoh, Bang. Yang Allah ajarkan lewat perantaraan Muhammad tentu saja ya. Betul nggak? Betul. Diajarkan untuk menciumi sebongkah batu. Betul tidak? Betul. Pertanyaan saya, kenapa batu dicium-ciumin, Bang? Apa manfaatnya mencium-ciumi sebongkah batu? Bukankah itu adalah ritual-ritual yang dilakukan oleh kaum pagan penyembah berhala? Bentar, Coba, Bang, jadi apa bingung, manfaatnya mencium-cium batu? Kan kata Ustadz ngaji saya juga itu kan sudah disucikan bang. Saya kasih contohnya ya. Kalau tidak melihat gambar ini nampaknya Anda kurang meresapi. Saya kasih contoh gambarnya, Bang ya. Saya tampilkan dulu, saya balik dulu ya, Bang ya. Oke. Kelihatan ini, Bang? Ya kelihatan. Oke, saya perbesar ya, Bang ya. Saya perbesar, Bang. Bang, ini apa, Bang? Batu Hajar Aswad. Batu. Apakah batu bisa mendatangkan manfaat? Apakah batu itu hanyalah benda mati saja? Tapi benar juga ya. Iya, bahkan Umar bin Khattab, Bang, di dalam suatu hadis hatinya berontak, Bang. Dia ketika mencium Hajar Aswad, dia berkata, "Ya Hajar Aswad, wahai sebongkah batu hitam, sesungguhnya engkau hanyalah sebongkah batu. Jikalau aku tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Jadi, Bang, di dalam hatinya Umar itu, Bang, di hatinya itu merasa aneh, ngapain gue cium-cium batu ini? Kalau bukan karena Rasul yang mencium, dia tidak sudi mencium batu itu. Dan apa kata dia? Dia berkata apa? Sesungguhnya engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat. Saya kasih contoh, Bang ya. Nih, saya kasih lihat nih hadisnya. Saya kasih tunjuk. Perhatikan. Kelihatan ya, Bang ya? Apa kata Ya, Umar? Perhatikan. Umar berkata begini. Dikatakan oleh Umar, sebentar ya, Bang ya. Nih, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata kepada Hajar Aswad, sesungguhnya
sesungguhnya aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Namun kalau bukan Rasulullah, Nabi maksudnya ya, telah menciummu, aku tidak akan mau menciummu. Jadi dia mencium batu itu hanya terpaksa saja, hanya karena ikut-ikutan Nabi saja. Kalau dia tidak mau itu, dia tidak akan sudi mencium batu itu, betul? Kok jadi lebih tahu abang ya sih dibanding saya Islam? Ya karena saya belajar, Anda tidak belajar. Itulah sebabnya Anda masih menjadi seorang Muslim. Jadi Umar bin Khattab ini nyium batu itu dikarenakan perintah Nabi gitu? Karena dia meniru Nabi, karena dia melihat Nabi mencium, maka dia mencium. Tapi di dalam hati kecilnya dia berkata, kalau Nabi tidak menciummu, aku tidak akan menciummu. Nggak sudi dia, Bang. Itu Karena di dia hadis tahu apa? bahwa itu hanyalah sebongkah batu saja. Enggak, yang Bang Edis bacain ini Quran apa hadis? Di dalam hadis, Bang. Di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Tetapi perkataan ini menjadi masalah, Bang. Karena menurut Umar bin Khattab, batu itu tidak bisa mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Mudarat itu maksudnya kecelaka gitu ya. Dia tidak bisa mendatangkan celaka. Dan tidak juga mendatangkan manfaat. Tetapi ini bertentangan dengan hadis lain. Di mana di dalam hadis lain Muhammad berkata, bahwa sesungguhnya barang siapa yang mencium Hajar Aswad, maka akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi yang benar yang mana? Ada manfaatnya atau tidak? Nah, begitu, Pak. Tapi kan kata Pak Ustadz, berkunjung ke sana itu kan rumahnya Allah, Bang. Baitullah. Itu juga tidak benar, Bang. Di dalam Al-Quran, itu yang pertama kali dibangun itu adalah Baitullah yang di Bakkah. Jadi lokasinya itu di Bakkah, Bang. Cuman oleh para penerjemah Al-Quran, Bakkah dirubah menjadi Mekah. Kalau di dalam tulisan bahasa Arabnya Bakkah, Bang. Baitullah yang di Bakkah. Begitu. Bentar, saya jadi bingung, Bang. Ya, Rumah Allah. banyak-banyak belajar, Bang. Banyak-banyak belajar, sering-sering nongkrong di channel ini. Seperti itu. Tapi kata Pak Ustadz guru ngaji saya, kalau saya beriman, Bang, nanti dikasih 72 bidadari. Nah, Dikasih ini, Bang, kalau makan tinggal makan, tring 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 gitu. Kalau misalkan minum ya tinggal tring gitu kan. iya, masalahnya begini. Masalahnya dia pernah pergi ke sana atau belum? Kita ini selama ini kita cuma dikerjain saja, Bang. Memangnya dia sudah pernah ke sana? Apakah dia sudah pernah ke surga? Buktinya orang yang meninggal dia tidak bangun lagi. Bentar, Bang, di sini kalau ngomong salah tapi ujungnya bener gitu. Saya jadi bingung. Iyalah, tapi coba ya, konon katanya nanti kalau dikubur katanya disiksa di dalam kubur, ditanyain siapa Tuhanmu, man robbuka, man nabiyuka, ya. betul? Nah, masalahnya dia sudah pernah pergi ke kubur atau belum? Ya belum, Bang, masih Nah hidup, itu bagaimana kita mau percaya? Kan kata Nabi, Bang, kata Nabi. Ya, banyak orang mengaku nabi, Bang. Banyak orang di dunia ini mengaku nabi. Makanya tidak bisa asal-asal ngaku nabi. Seseorang nabi, dia harus punya tanda daripada Tuhan. Tandanya itu adalah melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib. Nah, di dalam Al-Quran dicatat Muhammad itu tidak punya mujizat. Cuman umat muslim mengarang-arang cerita, katanya Muhammad membuat mujizat. Iya, katanya membelah bulan. Tidak ada di dalam Al-Quran Muhammad membelah bulan. Kata teman-teman muslim saya membelah bulan katanya, Bang. Di dalam Al-Quran dikatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat? Katakanlah, aku adalah termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi Muhammad itu sampai pada meninggalnya menunggu mujizat, Bang. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Kalau Anda tidak percaya, aduh. Bentar ya. Tap-tap layar dulu, guys. Tap-tap layar ya. Astagfirullahaladzim, ada yang komen bilang saya oten Islam, Dek.
Coba bang, ucapkan dulu ayat Al-Quran bang, biar mereka yakin bahwa Anda Muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan saya juga Apa arti waladdallin? Arti waladdallin? Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang terdahulu yang telah Allah Waladdallin. Waladdallin. Ya, berikan petunjuk jalan yang lurus, jalan-jalan orang terdahulu gitu. Salah. Waladdallin itu artinya jalan orang-orang yang sesat. Iya, maksudnya gini bang, awalnya kan tunjukilah kami jalan-jalan orang yang kalau tunjukilah jalan yang lurus itu ihdinas siratal mustaqim, itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau waladdallin dan bukan jalan orang-orang yang sesat, aduh, makanya saya bilang ini banyak orang Muslim membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya. Bang, ketika Anda mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dan Anda tidak tahu artinya, berarti Anda mengucapkan sesuatu tanpa Anda mengerti, betul? Betul. Dan itu dilarang oleh Al-Quran. Janganlah kamu mendekati sholat di dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Tahu itu tuh? Tahu bang. Nah iya, Anda sholat berapa tahun tapi tidak tahu apa yang Anda ucapkan. Baik, saya tampilkan dulu. Ya tampilkan ya. Oke. Kelihatan ya bang ya di sini ya. Ya bang, apa itu? Nih, di dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-20. Ini bukti bahwa Muhammad tidak punya mujizat, bang. Oke? Dan mereka berkata, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, maksudnya Muhammad, suatu keterangan, maksudnya mujizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi Muhammad sampai pada meninggalnya menunggu-nunggu mujizat. Tidak ada Muhammad membuat mujizat. Kalau ada Muhammad membuat mujizat, ayat ini pasti tidak akan ada di sini. Kemudian di dalam surat Al-Maidah, nih saya bacakan lagi. Surat Al-Maidah, bentar ya. Nih, sabar ya. Tadi Anda mengucapkan sholat, ya kan? Tetapi Anda tidak tahu apa yang Anda ucapkan, betul? Ya sebagian sih. Surat Al-Maidah ayat 91. Ya, oh bukan ayat 91, sorry. Bentar ya. Bukan Al-Maidah kayak sebentar. Mana enggak sana kan dikasih gitu. Oh ya, surat An-Nisa ayat 43. Perhatikan. Inilah yang ayat dilanggar oleh banyak umat muslim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Betul? Betul. Berarti kalau seseorang sholat tidak sadar apa yang diucapkan, berarti dia sama seperti orang mabuk. Setuju? Kalau tidak sadar, ya benar juga sih mabuk berarti. Ya iya, ketika Anda berkata waladdallin, ditanya artinya malah jalan yang benar. Itu jalan yang sesat, waladdallin itu. Oke lah bang, tapi begini yang saya maksudkan kepada Anda ya. Sebentar saya balik dulu kamera saya. Yang saya maksudkan kepada Anda begini, banyak orang beragama itu hanyalah ikut-ikutan saja. Jadi yang seperti ini bang, yang mau saya luruskan di channel saya ini. Makanya kita adakan diskusi antara Islam dan Kristen. Gitu. Tapi semoga bang, kalau masalah ikut-ikutan, kita semua kan hanya sebatas keturunan. Abang juga kan kenapa bisa jadi Kristen karena dilahirkan di karena saya belajar. Karena saya mempelajari. Orang tua abang Kristen juga kan?
Ya, tetapi sekalipun demikian, saya mempelajarinya. Seandainya saya dilahirkan oleh orang tua yang muslim, mungkin saya akan menjadi seorang yang keluar meninggalkan agama Islam tersebut. Gitu. Loh, astagfirullah, kok langsung keluar sih bang? Karena setelah saya pelajari, ya isinya seperti itu. Disuruh beriman kepada kitab-kitab Injil, kitab-kitab Taurat. Begitu. Nah ini bang yang bikin saya kadang iman saya ini terjadi goyang ya karena banyak yang tidak sesuai ya yang saya pelajari gitu. Firman-firman Tuhan ini bahasanya banyak yang oknum-oknum yang bahasanya tidak sesuai dengan ajarannya itu sendiri gitu. Betul. Seperti satu contoh, Makanya saya sarankan kepada Anda, jangan lama-lama bang. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Jadi yang mau saya sarankan kepada Anda bang, mulai sekarang gantilah junjungan Anda bang. Gantilah siapa yang Anda ikuti, gantilah yang memimpin dan menuntun Anda. Kalau selama ini Anda dipimpin dan dituntun oleh orang yang mati di dalam kubur, ya Anda nanti akan beralamat seperti dia. Anda tidak mengerti jalan kebenaran. Yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil bang, orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta karena keduanya akan jatuh di dalam lubang. Makasih Bang Idan. Itu bang. Bagaimana mungkin Anda menyerahkan hidup Anda dipimpin oleh orang yang tidak tahu jalan ke surga? Bagaimana mungkin Anda menyerahkan hidup Anda dipimpin oleh orang yang reputasinya tidak baik? Gitu. Maaf ya bang ya, maaf aku mau bertanya sama abang. Di keyakinan abang adakah versi neraka bang? Ya, neraka di dalam bahasa aslinya itu bang disebut sebagai di dalam bahasa aslinya itu Gehenna. Gehenna kemudian diambil oleh Al-Quran menjadi Jahannam. Aslinya itu bahasa Yunani bang, Gehenna. Gehenna. Begitu. Misalkan nih ada umat-umat yang memeluk agama seperti abang lah, contohnya mengimani Yesus ya. Terus apa yang menyebabkan mereka ke surga dan apa yang menyebabkan mereka ke neraka? Yang menyebabkan mereka ke neraka, yang menyebabkan mereka ke surga itu karena mereka hidup kudus. Mereka hidup mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang membuat mereka ke surga bang? Karena hidup mereka selama di dunia, mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, menjadikan Yesus sebagai Raja yang menguasai dia. Begitu. Nah sementara orang-orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang selama hidupnya tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, tetapi menjadikan setan sebagai Tuhannya, sehingga hidupnya itu dikendalikan, dikuasai, dikontrol oleh setan. Jadi yang merajai di dalam hidupnya itu adalah setan. Oke, itu untuk ranah segi keyakinannya. Untuk segi pola kehidupan sehari-harinya gitu bang, maksudnya di segi moral lah istilahnya. Ya itu tadi bang, ketika Yesus menjadi Raja, menguasai hati seseorang dan pikiran seseorang, maka dia pasti akan melakukan apa yang Yesus suruh. Begitu. Apa salah satu contoh yang baik? Yesus suruh? Ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, artinya Yesus memerintah di dalam hidup dia, maka orang tersebut satu, dia akan mengasihi sesama manusia. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, masuk bang. Dia tidak mencuri, dia tidak bersaksi dusta, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Banyak itu bang. Nah sementara jikalau seseorang di mana Muhammad memerintah, di mana di hatinya itu Muhammad yang menjadi raja, yang berkuasa, yang mengendalikan dia, maka orang tersebut akan melakukan apa yang disuruh Muhammad. Setuju? Setuju. Contohnya apa? Yang disuruh-suruh Muhammad. Contohnya, kalau kamu ketemu dengan orang Nasrani, persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? Makanya kalau ada orang ke gereja suka diganggu-gangguin, nah itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, kalau Muhammad memerintah seseorang, diperintahkan oleh Muhammad apa? Contoh misalnya, kalau kamu punya makanan, janganlah makananmu itu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang Kristen tetanggamu kelaparan, jangan dikasih makan. Itu ajarannya, ajaran kalian seperti itu. Oke,
Tapi saya dari dulu juga kalau masalah itu hati nurani saya nggak ngikut ke seperti itu bukan yang asli kalau menurut hati Makanya nurani Bang, saya. segeralah, jangan lagi Muhammad menjadi raja di hatimu. Jangan lagi Muhammad memerintah di dalam hidupmu. Sudah waktunya kamu menjadikan Yesus yang memerintah dan menjadi raja di dalam hatimu. Gitu Bang. Tapi itu butuh proses yang panjang. Saya tahu itu tidak semudah membalik telapak tangan, Mbak. Karena Anda sudah dari kecil sudah diajari yang begitu, yang Muslim, sehingga sekarang itu memang berat. Makanya butuh waktu, gitu. Ya. Terima kasih, Bang. Oke ya, karena subuh sudah mau jam 12, ini juga saya sudah menahan-nahan ini dari tadi mau berhenti. Oke, kita rehat dulu ya. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama. Ya, oke, saya turunkan ya. Ya teman-teman, akhirnya sampailah kita kepada penghujung acara ya. Karena saya juga sudah mulai haus ini teman-teman ya. Kita rehat dulu. Sekali lagi teman-teman, sebelum rehat, saya informasikan lagi teman-teman ya. Jangan lupa follow channel ini, dukung, support, tap layar. Kalau teman-teman ada berkat berlebih juga memberikan gift juga bisa. Bagi teman-teman yang mau mensupport acara ini, support program-program saya secara finansial, teman-teman juga bisa mensupportnya di sini tertera di layar. Teman-teman kalau ada berkat berlebih mau memberkati saya, teman-teman kalau ada berkat berlebih mau mensupport saya secara finansial, teman-teman bisa support di situ yang tertera di layar, bisa tangkap layarnya, screenshot supaya tidak hilang. Oke, saya rasa begitu saja teman-teman acara untuk siang hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada kata-kata mungkin yang menyinggung, jangan dimasukkan ke dalam hati ya, karena saya selalu membawakan acara ini juga kadang-kadang terpaksa harus menggunakan kata-kata yang keras begitu, kata-kata yang langsung to the point begitu. Kenapa? Karena kalau kita pakai bahasa-bahasa ini juga nggak nyambung-nyambung, jadi akhirnya kita langsung tembak saja begitu. Ya, oke. Jadi mohon dimaafkan kalau misalnya melukai mungkin perasaan Anda, tapi yang saya katakan itu adalah kebenaran. Kalau yang saya katakan itu salah, silakan datang dan bantah perkataan saya itu. Saya live hampir setiap hari, teman-teman silakan di follow dan datanglah membantah apa yang saya utarakan. Saya rasa itu saja teman-teman. Bagi teman-teman yang di YouTube juga, saya ucapkan selamat siang ya, 2 menit lagi sudah jam 12. Selamat rehat. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik
dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi. Sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi.
memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman.
Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin El-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah.
sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat.
darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga.
Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin.
Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya
Pada kenyataannya, apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa
di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater-debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet-apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman.
Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad
darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, dalam praktiknya
yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Shefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengar ini saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran.
Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.